Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami beranggota kelompok yaitu M. Rafli Gusmansyah, Ahmad Rifaldi, dan saya sendiri Lili Mariani. Kami akan mempresentasikan tentang etika profesi dan pendidikan anti korupsi. Selanjutnya, ini proyek UAS yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yaitu M. Rafli. Untuk M. Rafli, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Lili. Berikut untuk soal UAS, yaitu buatlah video presentasi tentang penjelasan analisa potensi kebiasaan yang berpotensi menjadi korupsi dan analisa pelanggaran hukum etikanya. Nah, di sini ada beberapa tema yang ditentukan oleh Bapak Dwi Haryono. Di sini kami memilih dunia pendidikan sebagai tema kami karena kebetulan kami bertiga itu bekerja di dunia pendidikan. Langsung saja ke materinya. Nah, ini ada pendahuluan. Seperti kita tahu, korupsi bukan hanya terjadi di pemerintahan atau di proyek besar, tapi juga terjadi di lingkungan pendidikan, bahkan dari hal-hal yang dianggap sepele, misalnya sumbangan, ataupun yang sering terjadi itu di infak Jumat, yang entah kalau di zaman SMP entah kemana perginya infak Jumat itu, yang nggak jelas kepastiannya, dan itu bersifatnya memaksa. Nah, itu ada juga dimanipulasi nilai siswa seperti sogokan. Jadi orang tua menyogok guru untuk menaikkan nilai siswanya. Itu adalah salah satu dari pelanggaran etika yang masuk ke korupsi. Yang kedua itu pengadaan barang yang tidak transparan. Nah, ini menurut Undang-Undang nomor 31 tahun 99, korupsi itu mencangkup tindakan memperkaya dan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Nah, di sini ada pengadaan barang yang tidak transparan. Maksudnya di sini saya sedang membahas dana BOS. Nah, dana BOS ini kan dipergunakan untuk pembelian barang ataupun alat-alat praktikum bagi sekolah. Ada sekolah yang nakal gitu. Mereka tidak membeli barang, cuman menganggarkan barang tersebut dan memalsukan notanya. Nah, itu ada sering terjadi di lingkungan pendidikan, dan itu termasuk etika dalam dunia pendidikan, yaitu korupsi. Nah, apalagi pendidikan seharusnya menjadi tempat yang penuh nilai kejujuran dan integritas, karena di sana sebenarnya isinya itu ya orang-orang yang berpendidikan tinggi seperti guru ataupun orang-orang tua lah yang tahulah sebenarnya mana yang baik mana tidak. Nah, di sana juga kita secara tidak sadar mengajarkan murid kita itu untuk berkorupsi dari dini gitu, karena tidak mungkin mereka tidak tahu apa yang kita lakukan gitu, kayak misalnya nyogok nilai lah gitu, dan itu juga bisa membahayakan mereka. Yang lagi hangatnya sekarang itu tentang beli bangku, mungkin di negeri, mungkin beberapa kan pernah dengar ada siswa yang tidak lulus di negeri melalui pendaftaran online. Nah, itu menyogok dengan cara membeli bangku gitu, masuk belakang. Nah, itu juga itu juga sebenarnya ciri khas dari korupsi. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai pelajar, pendidik maupun masyarakat untuk memahami potensi tersebut agar bisa dicegah sejak dini. Nah, yang kedua itu adalah bentuk kebiasaan yang rentan jadi korupsi di dunia pendidikan. Nah, apa aja sih yang kebiasaan yang bisa jadi rentan jadi korupsi di dunia pendidikan? Nah, berikut saya jelaskan. Nah, ini seperti saya bilang tadi adalah pungutan liar berkedok sumbangan sukarela ataupun infak Jumat misalnya. Pungutan liar atau pungli dalam dunia pendidikan seringkali disamarkan sebagai sumbangan sukarela yang pada kenyataannya bersifat wajib dan mengikat. Menurut Permendikbud nomor 75 tahun 2016, sumbangan adalah pemberian secara sukarela dan tidak mengikat. Sementara ini dia dipaksa, dan itu ada nominalnya. Misalnya wajib 2.000 satu orang, kalau enggak dikena hukum atau itu segala macam. Nah, itu tergantung dari sekolah masing-masing. Sedangkan pungutan bersifat wajib dan ditentukan jumlah serta jangka waktunya. Nah, ini yang saya bilang tadi, praktik ini melanggar aturan dan dapat merugikan orang tua siswa.
Ini juga bisa sebagai bahan korupsi anak gitu. Jadi anak bilang ke orang tua bahwa di sekolah bayar infak misalnya 2.000, nah dan dia bilang 5.000 ke orang tua. Nah di situ udah bisa juga mengajarkan anak untuk korupsi, dan itu sangat berbahaya bagi anak. Apalagi kalau anak-anak kita yang terdampak. Yang kedua adalah pemotongan dana BOS oleh oknum. Nah, ini sering juga terjadi. Saya juga pernah dengar beberapa desas-desus SMK negeri pernah memotong dana BOSDA senilai 200 juta kurang lebih, dan itu sepertinya sedang diproses, saya nggak tahu kelanjutannya. Nah, ini ada dana BOS itu seharusnya digunakan untuk operasional sekolah. Seringkali dipotong oleh oknum pejabat atau pihak sekolah untuk kepentingan pribadi. Biasanya itu yang menganggarkan kan bendahara BOS. Nah, biasanya di sanalah bendahara BOS dan si oknum ini bermain untuk memotong dana BOS ini. Kasus seperti ini terjadi di berbagai daerah seperti di Sumatera Utara, Majene, Sulawesi Barat, yang mengakibatkan kerugian besar bagi dunia pendidikan. Dimana tidak, karena uang dana BOS ini sebenarnya dibayarkan untuk gaji guru honor, untuk membeli meja atau kursi yang rusak ataupun laptop yang rusak. Nah, tapi ada oknum yang memotong, dan dampaknya itu anak kursinya yang masih ada yang rusak lah, atau ini jadinya proses pembelajarannya mungkin dapat terganggu. Selanjutnya adalah jual beli nilai ataupun manipulasi nilai siswa. Manipulasi nilai siswa termasuk jual beli nilai rapor, merupakan praktik korupsi yang merusak integritas pendidikan. Kasus seperti ini dilaporkan terjadi di SDN Sidang Karsa 2, Depok, di mana nilai rapor dimanipulasi untuk memudahkan siswa masuk ke sekolah favorit melalui jalur prestasi. Ini juga sering terjadi di sekitar saya, dan itu sudah lumrah bagi guru-guru ataupun bagi pihak sekolah yang menaikkan nilai murid secara drastis untuk agar muridnya bisa masuk ke sekolah favorit melalui jalur prestasi. Nah, ini ada yang keempat, pengadaan barang, buku atau alat lab fiktif atau markup. Pengadaan barang fiktif atau markup harga dalam pembelian buku dan alat labor merupakan modus korupsi yang sering terjadi di sektor pendidikan. Contohnya di kasus di Universitas Sulawesi Barat atau Unsulbar dan Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako, Untat, menunjukkan bagaimana pengadaan alat laboratorium dimanipulasi untuk keuntungan pribadi. Markup di sini maksudnya itu harga jualnya itu dinaikkan dari pihak sekolah atau universitas. Misalnya yang harganya awal dia beli 70.000, di-up-nya jadi 100.000. Nah, itu contoh dari markup. Dan pengadaan barang fiktif itu contohnya di awal saya sudah jelaskan, dia menganggarkan pembelian laptop, ternyata tidak dibeli, tapi uangnya dipotong gitu. Dan itu masuk ke saku masing-masing. Nah, ini ada contoh kasus nyata. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Bang Rivaldi untuk contoh kasus nyata. Baiklah, terima kasih Ketua Bang Rapli. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan contoh kasus. Yang pertama itu SMA Negeri 10 Kota Bandung. Nah, di sini terkait 3 tersangka termasuk kepala sekolah SMA Negeri 10 Bandung terlibat dalam kasus korupsi dana BOS. Nah, yang kedua itu SMK Penerbangan Perwiratama di Purbalingga. Itu kepala sekolahnya itu ditetapkan sebagai tersangka karena memalsukan data siswa dan guru untuk mendapatkan dana BOS. Nah, kelakuan ini mengakibatkan kerugian negara sebesar 231 juta rupiah. Selanjutnya itu SMP Negeri 9 Ambon. Nah, di sini tiga tersangka termasuk itu kepala sekolah terlibat dalam kasus korupsi dana BOS yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ambon. Nah, selanjutnya itu di SMK di Sleman. Kepala sekolah dan bendaharanya juga diduga korupsi menggunakan dana BOS selama 4 tahun dengan
kerugian negara mencapai sekitar 299,9 juta rupiah. Nah, selanjutnya itu SMA Negeri 7 Palembang. Di sini kasusnya dugaan korupsi dana bos dan praktik pungutan liar atau pungli yang dilaporkan oleh LSM Garda Prabowo pada bulan Februari 2025. Selanjutnya data dan laporan BPK atau KPK terkait korupsi di sektor pendidikan. Yang pertama itu laporan KPK pada tahun 2024. Ada sebanyak 27,73% satuan pendidikan dasar dan menengah, serta 44,62% pendidikan tingkat tinggi tidak transparan dalam pengelolaan anggaran, meningkatkan risiko korupsi. Nah, yang kedua itu survei penilaian integritas atau SPI pendidikan tahun 2023 menunjukkan berbagai permasalahan terkait integritas di dunia pendidikan, termasuk penyelewengan anggaran dan suap dalam penerimaan siswa baru atau mahasiswa baru. Nah, selanjutnya itu analisis 5 tahun pemberantasan korupsi pendidikan dari tahun 2004 sampai 2009 yang dilakukan oleh ICW. Itu menyoroti rendahnya penindakan kasus korupsi pendidikan dibandingkan dengan besarnya alokasi anggaran pendidikan dan potensi korupsi berdasarkan audit BPK. Selanjutnya nomor 4, analisis penyebab utama. Analisis penyebab utama. Pertama, kurangnya pengawasan. Kurangnya pengawasan dari pemerintah, dinas pendidikan, maupun lembaga seperti BPK atau KPK. Sering tidak melakukan secara insentif dan berkala untuk audit dana bos gitu. Silakan Bang. Anggaran penggadaan. Yang kedua itu budaya permisif. Di sini banyak sekolah praktik minta sumbangan wajib, pemberian hadiah kepada guru untuk kelulusan, atau titipan siswa dianggap hal biasa. Hal ini dianggap curang biasa atau tradisi oleh beberapa kepala sekolah atau pemangku pemerintahan atau apa. Yang ketiga itu lemahnya integritas moral. Di sini integritas bukan hal soal hukum, tapi juga nilai moral. Ketika kepala sekolah, guru, bahkan orang tua tidak mencontohkan kejujuran dan tanggung jawab. Di sini kalau guru sudah main curang, gimana muridnya gitu. Jadi murid bisa mencontoh kepada guru atau kepala sekolah atau orang tuanya. Yang keempat itu sistem pelaporan yang tidak transparan. Banyak sekolah yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka. Seperti hal yang dibilang sama Bang Rapli tadi, pakai make up dana gitu kan. Jadi hanya sebatas formalitas saja gitu. Itu menyulitkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran. Yang kelima itu dampak negatif dan positif. Yang pertama itu dampak negatifnya, merusak masa depan dan generasi muda. Di sini siswa kehilangan nilai kejujuran dan keteladanan yang baik. Yang kedua itu mutu pendidikan menurun karena dana tidak digunakan dengan semestinya. Di sini siswa terbiasa melihat kecurangan, akhirnya meniru apa yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, atau orang tuanya. Yang kedua itu ketimpangan akses pendidikan. Siswa dari keluarga kurang mampu makin sulit sekolah akibat pungutan ilegal. Sarana dan prasarana tidak merata karena pengadaan fiktif atau
mar'af. Yang ketiga itu turunnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, di mana orang tua ragu terhadap integritas guru ataupun kepala sekolah. Lembaga pendidikan tidak lagi dianggap sebagai tempat membentuk karakter yang jujur. Di sini sekolah nggak dipercaya lagi jadi tempat membangun karakter siswa gitu. Yang keempat itu menghambat tujuan pendidikan nasional. Korupsi menghalang tercapainya pendidikan yang adil dan berkualitas. Siswa dari kalangan kurang mampu makin sulit untuk bersekolah karena pemungutan ilegal gitu. Kesenjangan antara sekolah dan antar daerah makin melebar. Di sini dampak positifnya tidak ada karena ini akhlak tercela gitu. Yang keenam dasar hukum dan regulasi mungkin bisa dilanjutkan Kak Lili. Baiklah, selanjutnya tentang dasar hukum dan regulasi, di mana diatur oleh UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang pasal 3 dan 4 menekan bahwa tujuan pendidikan itu adalah membentuk karakter peserta didik yang jujur, bertanggung jawab, dan demokratis. Setiap penyelenggaraan pendidikan itu wajib dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan efisien. Yang kedua, diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2001, di mana memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku penyalahgunaan dana pendidikan, termasuk kepala sekolah, bendahara, dan penyedia barang dan jasa pendidikan. Yang ketiga, diatur oleh Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020, Pasal 9 mengharuskan bahwa sekolah untuk mempubliskan penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah dan situs resmi agar masyarakat bisa ikut mengawasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dunia pendidikan yang seharusnya menjadi tempat menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas justru seringkali menyimpan potensi praktik korupsi yang tersembunyi. Berbagai kebiasaan yang tampak kecil seperti pungutan liar yang dibungkus seperti sumbangan sukarela, manipulasi nilai, hingga pengadaan barang yang tidak transparan. Jika dibiarkan terus-menerus, akan membentuk budaya permisif terhadap kecurangan. Ketika praktek-praktek ini tidak ditindak tegas, maka akan muncul pembenaran sosial bahwa perilaku yang menyimpang adalah suatu yang hal biasa. Maka dari itu dapat berkembang menjadi korupsi yang sistemik dan terorganisir, sehingga akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan serta menghambat pencapaian suatu tujuan pendidikan nasional. Korupsi di dunia pendidikan bukan hanya merugikan keuangan negara, akan tetapi juga akan merusak mental generasi muda kita. Peserta didik akan kehilangan panutan kecenderungan menganggap perilaku curang sebagai jalan pintas yang bisa ditoleransi. Jika tidak dicegah sejak dini, maka bangsa akan kehilangan generasi yang berintegritas di masa depan. Selanjutnya, saran, perkuat transparansi dan audit internal. Setiap sekolah wajib membuat laporan keuangan terbuka yang dapat diakses oleh wali murid, dinas, dan lembaga pengawas. Pendidikan karakter sejak dini.
Pendidikan anti korupsi harus dimulai dari TK hingga SMA atau SMK dengan penekanan pada nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Selanjutnya, libatkan masyarakat dan orang tua dalam pengawasan sekolah, di mana komite sekolah dan orang tua harus diberikan ruang untuk ikut serta dalam perencanaan, penggunaan, dan evaluasi dalam anggaran sekolah. Referensi, baiklah, sekian dari presentasi kami. Selanjutnya, untuk sesi tanya jawab dapat dilakukan pada anggota kelompok, yaitu Rafli dan Ahmad Rivaldi. Untuk Rafli dan Ahmad Rivaldi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Lili atas waktunya. Mungkin saya akan diskusi sedikit saja terkait apa yang terjadi baru-baru ini, apalagi tentang korupsi di Dinas Pendidikan yang dilakukan oleh Nadiem Makarim itu kan tentang Chromebook. Mungkin Bang Rival tahu soal itu. Ya, tahu sih, Nah, karena mungkin di kepala dinas kami juga kena kayaknya nih, masalah Chromebook nih. kepala dinas mana tuh Bang? Yang provinsi atau yang Kampar, Bang, ini? kabupaten. Yang Riau juga kena soalnya. Itu aja ini negeri atau yang afirmasi loh Bang, itu dananya masih tunda bayar tuh semua. Kami Nah, itu tahun mungkin kemarin sih dapat Kami kinerja itu. kami juga tunda bayar nih. Semester mungkin 1 ini juga 2025 juga belum. tanggapan Abang lah sebagai operator atau guru di sekolah itu, ibaratnya Nadiem Makarim itu kan orang yang berpendidikan lah dan dia bisa Ya, menjabat di Menteri Pendidikan. Itu gimana tuh Bang? Kok bisa dia korupsi? Apa sebab dan akibat dia lakukan gitu? Mungkin ataupun yang di ini pemerintah kepala dinas Abang kan juga korupsi, sama di kami juga korupsi, dan itu kan baru diganti. Mungkin gimana tanggapan aja lah dari Bang Rival dan Kak Lili lah mungkin. lanjut dulu, Kak. Ya, untuk tanggapannya sepertinya kalau kepala daerah itu atau kepala dinas baik di bagian pendidikan ataupun enggak pasti ada lah hal yang namanya korupsi. Cuma kan yang diketahui itu hanya beberapa saja. Karena mungkin antara niat, antara juga kesempatan gitu. Karena mereka yang mengelola gitu kan. Karena ada kesempatan juga, Kak. Mungkin Nah, dari sekolah kita ya banyak lah yang kena dampaknya mungkin ya, mungkin di Kak Lili jadi tunda bayar, masalah apa tuh Kak kalau boleh tahu Kak tunda bayarnya? kalau tunda bayar kami yang jelas kami udah menganggarkan perbaikan, udah di ACC misalnya sama dinas, otomatis anggaran kami kan harusnya terrealisasi di semester itu, apalagi perbaikan ya kan. Kalau Iya. perbaikan itu kan butuh waktu gitu, makanya kita kejarkan. Setelah kita kejarkan, kita realisasikan gitu dengan utang toko, rupanya tunda bayar gitu. Jadi yang dikejar-kejar sama toko itu kita gitu kan. Oke. Kalau Bang Rival Seperti utang ATK juga. Berarti berarti sekolah Kakak menggunakan Sipla atau gimana, Kak? Kalau untuk itu kan nggak disiplah, kita dibagi dua, ada yang siplah, ada yang enggak. Biasanya kalau untuk siplah itu bagian aset, aset yang wajib disiplahkan gitu. Kalau untuk sekarang masalah aset kayaknya aman karena pelajaran dari tahun dulu kami pernah diaudit di tahun 2020 SPJ 2019 kami diaudit sama inspektorat. Tahun 2024 kami kedatangan Polda Riau udah di depan gerbang sama BPK. Berapa hari setelah Polda langsung BPK turun ke tempat kami. Ya kami nggak tahu entah memang ada laporan dari atas entah gimana, tapi alhamdulillah aman aja setelah inspektorat, Polda, bahkan
BPK juga aman gitu. Cuma kayaknya kalau untuk di sekolah lain kan banyak juga sih masalah mereka kan yang di tahun 2020 itu. Contohnya mereka setelah merealisasikan di laporan bahwa aset itu sudah dibelanjakan. Ternyata setelah diaudit inspektorat barangnya itu nggak ada gitu. Bahkan volumenya misalnya 10 yang ada cuma 5, tapi realisasi untuk laporannya aman. Harusnya kalau kepala sekolah dan bendahara mereka kan sama-sama tahu, sama-sama menandatanganinya gitu. Sama Tapi dengan kalau apa Kak, sekolah di kecamatan kami juga ada tuh. Satu sekolah tuh menganggarkan untuk aset. Jadi kalau audit datang dia minjam ke sekolah lain gitu alatnya. tapi kalau untuk tahun 2020 mungkin bisa kayak gitu ya kan Bang. Cuma Mm. kami yang dari tahun 2024 itu luar biasa Bang. Waktu di Polda mereka datang 3 orang. Waktu itu kami ada pembelian PC, mereka masuk, mereka cek speknya, mereka lihat tahun produksinya sesuai enggak gitu. Saya ditanyain satu-satu dan ada bagian mereka yang audit laporan SPJ-nya. Nah, kalau untuk BPK dia memang jalan ke tempatnya, memang dihitung, memang dilihat tahun produksi untuk barang aset itu gitu. Kalau untuk tahun 2020 kayaknya masih longgar, kita pinjem ini dia aman gitu. Tapi kalau untuk sekarang nggak bisa. Karena posisinya kami itu udah kena audit ketiga-tiganya bisa membandingkan gitu. Dan yang menghitung itu bukan kita, kami ada kemarin hampir 200 kursi itu kan masuk aset, itu dia yang menghitung Bang. Dia turun ke lapangan, dia mengecek. Kami juga ada beli laptop kemarin untuk dapodik itu memang dia diambilnya dicek tahun produksi. Jadi nggak bisa main-main. Cuma Oke, ya mungkin namanya kesempatan atasan untuk korupsi, ya kita nggak dia tuh kenapa? Mungkin manusiawi, dia punya rasa nafsu, memiliki kalau kesempatan. ini kalau mungkin lah ditanya ke kakak, kalau ada kesempatan mau coba korupsi nggak? Kayaknya enggak lah. Untuk coba jadi bendahara aja kayaknya enggak sanggup. Kalau Bang Rival Bang kan Abang bilang di kepala dinas korupsi. Nah itu ada dampak nggak Bang ke sekolah Bang? Tempat Abang kerja sekarang? Kalau kalau sekarang nggak ada sih. Kami juga penerima Chromebook 15 buah nggak salah. Kami Chromebook? penerima, iya Chromebook. Untuk itu kegunaannya untuk asesmen sih, NBK. Iya iya betul. Kalau di kan Riau itu setahu aku ya bagi yang nerima dana bosda, kakak nerima dana bosda nggak? Nggak. Hmm. Nah Iya nerima. Cuma kan 2024 semester 2, 2025 semester 1 ini belum gitu. Jadi setahun ini belum dapat. Tapi di kalau kantor kami, itu bosdanya tuh di apa? Dianggarkan ke tunjangan guru sama operator yang masih honor gitu. ya kalau negeri kan 16 ya kak, sama kan dengan bospe. Kalau swasta kan, Enggak. Sekarang kami dipotong 800 karena kami siswa kami 1.300. Jadi kami dapat satu anak itu 800.000. oh, Enggak satu anak lagi. soalnya kalau kami masih Jadi sama sih 400 juga dari zaman bahela. iya karena dia ada ketentuan ini kan, ada ketentuan jumlah siswanya gitu. Tapi Kalau kan dulu ini kami cairnya keluarnya kan udah jauh nih dari awalnya kan seharusnya Januari atau Februari lah kan. Ini di Juli baru keluar. Jadi itu kan udah tahun anggaran kedua itu kan. Udah beda tahap. Nah itu bahkan sih kami dampak. nggak cair, belum cair. Nah, itulah berarti dampak Dan korupsinya tuh kak. nah itu nggak tahu kenapa bisa seperti itu gitu. Nggak usah jauh-jauh. Untuk SKP 3K tahap pertama aja gitu, kenapa belum terrealisasi sampai sekarang? Mereka kan udah tahu, mereka yang menganggarkan. Toh mereka juga tahu kan ini akan terrealisasi ini. Dari yang terkecil tuh kita tahu anggaran kayak gitu, pasti sama aja perhitungannya gitu. Bahkan yang afirmasi kan yang swasta negeri itu juga belum keluar sih dananya. Yang katanya dinaikin jadi 2 juta per 2 murid. juta, 2 juta Ya, per murid. Ya kan? sampai sekarang nggak ada turun dananya. Nah,
Kalau sekolah Abang ada afirmasi, Bang? Afirmasi nggak ada. Cuma kalau masalah PPDB ini kan kami luar biasa lah cobaan di kepala sekolah mungkin ya. Kalau kayak kami kan banyak nih yang siswa keluar dari perankingan. Mm-mm. Jadi kalau masih ada sisa kuota yang tidak terpenuhi secara online itu kan kita bisa mengambil untuk anak ini kan, untuk anak Iya. yang minta tolong atau anak yang dekat sekolah gitu kan. Iya, Terkadang iya. itu juga dimanfaatkan untuk yang mereka-mereka wartawan dan yang orang-orang luar itu menjadi mata pencarian mereka gitu, dengan mengatasnamakan sekolah yang minta. Iyalah, apalagi dengan calo-calo yang ada kan. Hmm. Dan itu ya kalau boleh jujur gitu ya, adekku kan juga masuk di Batam itu ya beli bangku jadinya. Karena kan nggak di masalah di KK katanya wajib setahun katanya kan. Ya mau gimana, soalnya dia di sini terus ke sana pindah itu 11 bulan sih sebenarnya kakaknya itu udah 11 bulan, baru beda sebulan lah. Dan itu langsung ditolak. Ya mau tak mau ya kita beli bangku lah jadinya. Dan itu jumlahnya itu nggak kecil gitu, di angka jutaan juga lah untuk satu bangku satu orang tuh. Dan dia pun nggak langsung masuk di MPLS, disuruhnya nunggu seminggu minimal baru bisa masuk di Batam. Kalau kami kan memang nggak ada kami pungut biaya apapun gratis. Cuma kita nggak tahu di belakangnya kan. Hmm. Cuma udah dapat juga info seperti itu. Gitu. Kalau Cuma ini kan kan sekarang, memang dari ininya Kak, dari calo yang di luar sekolah, bukan dari guru yang ada. jadi kan kalau untuk menindak lah namanya korupsi itu kan, kita juga nggak tahu kan gimana mereka yang di atas saja dan KPK aja seperti itu, apalagi kita ini yang di bawah gitu kan. Karena Hmm. mereka punya kesempatan untuk ini itu dan segala macam gitu. Nggak tahu lah gimana caranya kita bisa mengetahui sebenarnya ya dengan audit tadi itu gitu. Dan tim auditnya dengan kata no itu ya. Iya, kejadian juga di Kampar kemarin. Cuman Kampar yang bagian ini ya, Rimau Panjang ke sana. Mm-mm. Nah, itu kan tim BPK mau turun nih ceritanya kan, mau audit. Ternyata mereka ada kompromi, kayak adalah uang biar mereka nggak turun. Nah, ujung-ujungnya mereka nggak turun gara-gara itu. Di stop di simpang mungkin ya. Ah, ya itulah Atau dijemput depan jangan gang lah. atau jangan atau jangan itu dia yang digeser ke tempat kami. Di depan gerbang loh Polda, bukan kami pun bingung urusan Polda tuh apa gitu. Kecuali kami kayak Polsek, oke lah gitu kan, Polres. Hmm. Ini Polda langsung turun tangan untuk memeriksa punya kami gitu. Nggak ada sangkut paut ke Polda sih seharusnya, itu kan tugas KPK atau Heeh. BPK lah. Ini ke Polda langsung turun tangan dan setelah Polda itu langsung BPK dalam berapa harinya gitu. Dan sebanyak itu sekolah di kabupaten kami, kenapa sekolah kami terus yang dibantai habis-habisan gitu. Ya mungkin Karena dananya besar mungkin situ, Kak. ya. Iya, siswa terbanyak sekabupaten sih. SMA, SMK kami yang paling banyak. Betul lah itu. Nah, dananya aja mungkin lebih 1 M dah. Lumbungnya Hampir situ 4M. tinggi. 4 Hampir M. 4. Apalagi sekarang nih kami dapat bantuan revitalisasi kan. Nah, luar biasa. Nah, itulah udah mulai lah itu tangan-tangan koruptor tuh kan Hmm? mengintai-ngintai. Oke lah mungkin daripada terlalu jauh dan takutnya tukang bakso lewat depan rumah, intel maksudnya ya kan. Mungkin kita akhirilah diskusi kita ini, yang dimana sebenarnya ini keluh kisah kita di dunia sekolah. Eh, saya akhiri, mungkin saya bisa kembalikan kepada moderator Kak Lili, kepada Kak Lili. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada anggota kelompok M. Rafli dan Ahmad Rivaldi. Sekian presentasi kami.
kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.